Annyeonghaseyo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Uci Satun Hasana, bisa dipanggil Uci atau Uciku. Hobi saya yaitu fangirling K-pop idol dan menonton drama Korea. Kemudian aktivitas yang akhir-akhir ini saya lakukan adalah selaku mahasiswa yaitu kuliah online. Kemudian saya menjadi lebih aktif di sosial media untuk mencari info yang bermanfaat, seperti info webinar, life hacks, tutorial, atau yang lainnya. Kemudian saya juga belajar bahasa Korea melalui buku latihan maupun belajar kursus secara online. Untuk prestasi, alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah di tengah pandemi COVID seperti ini. Dan saya menjadi pribadi yang lebih rajin untuk sholat tepat waktu dan melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya. Dan itu merupakan bentuk prestasi bagi saya. Kemudian passion, saya sangat menyukai dan berminat di dunia media, seperti menjalani kegiatan produksi, dan menjadi content creator, camera person, maupun job desk di media yang lainnya. Cita-cita kedepannya saya ingin menjalankan sebuah usaha yang sesuai dengan kesukaan saya, yaitu K-pop. Seperti berjualan merchandise, jualan fashion Korea, makanan Korea, atau bahkan buka kafe, yang dimana kafe itu nantinya akan dibuat tempat berkumpulnya K-popers dan juga bisa menyelenggarakan berbagai event tentang K-pop. Motivasi saya mengikuti mata kuliah produksi penyiaran radio adalah karena dulu saya fokus mengikuti kegiatan di UPN televisi, dan saya juga merasa kurang materi tentang radio di kelas. Dan saya juga ingin belajar mengenai public speaking, cara berbicara menurut orang-orang yang easy listening itu kayak gimana sih. Kemudian goal saya mengikuti produksi penyiaran radio, saya memiliki banyak wawasan atau ilmu tentang radio ya secara luas, dan saya menjadi pribadi yang lebih kreatif dan cakap. Baik, saya akan mulai menganalisis kelima radio yang sudah saya pilih, yaitu yang pertama, Heart London 106.2. Website ini didominasi warna merah sesuai dengan warna heart atau hati dan warna putih. Memiliki cukup banyak opsi, yaitu opsi radio. Terdapat jadwal siaran di setiap harinya. Di opsi showbiz, berisikan entertain. Di opsi lifestyle, yaitu tentang kehidupan sehari-hari. Di opsi news, ada berita terkini. Di opsi win, menyampaikan kemenangan dan sebuah perayaan. Di videos, terdapat video interview bersama selebritis. Di podcast, bisa mendengarkan berbagai topik yang kita inginkan. Di events, menyampaikan acara hits yang akan datang. Di bingo, bisa bermain bingo atau games. Di charity, kita bisa menemukan informasi untuk berdonasi. Kemudian di topik, kita bisa memilih topik yang kita inginkan. Kemudian, pada saat live streaming, terdapat pilihan previews and up next. Jadi kita bisa mendengarkan siaran sebelumnya dan selanjutnya. Jadi bisa diatur sesuai yang kita mau. Untuk penyiar pembawaan santai dan bersemangat. Segmentasi ditujukan kepada anak muda dan orang dewasa. Yang kedua, Smooth Jazz Florida. Website didominasi warna putih, hitam, pink, dan sedikit warna biru. Khusus memutarkan lagu bergenre jazz. Terdapat beberapa opsi, yaitu Jazz Chart, untuk mengetahui peringkat musik-musik jazz. Kemudian ada privacy statement, yaitu pernyataan-pernyataan yang bersifat privacy. Selanjutnya, ada informasi tentang acara musik jazz yang akan datang. Segmentasi dikhususkan bagi orang yang menyukai musik jazz dan yang ingin bernostalgia. Yang ketiga, ada 100 Hits USA. Website didominasi warna hitam, putih, dan biru. Menyediakan berbagai jenis aliran musik, seperti urban hits, indie rock, hip hop, 90s alternative, rock, hot hits, alternative, hot AC, heavy metal, and new country. Di opsi kontak 100 hits, bisa mensubmit musik dengan mengisi form yang sudah tersedia. Di 100 hits channels, bisa mengetahui musik hits dengan berbagai genre. Advertise with 100 hits untuk pemasangan iklan.
Segmentasi ditujukan bagi orang penikmat musik. Yang keempat ada News Talk. Website didominasi warna putih, merah, sedikit warna hitam. Terdiri dari beberapa opsi, yaitu coronavirus, berisi update tentang berita COVID-19 di dunia, podcast, dari pembicara ternama, yang topiknya bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Videos, kumpulan video liputan berita, shows, acara yang diisi interview penyiar dengan selebritis, news, berisi tentang berita terkini, sport, berisi berita khusus bidang olahraga, bisnis, berisi berita tentang bisnis, baik ekonomi maupun sosial. Pembicara, pembawaannya santai dan formal. Segmentasi dikhususkan bagi orang dewasa atau pebisnis. Selanjutnya ada VOA News atau Voice of America. Website ini bernuansa putih, sedikit biru, merah, dan hitam. Headline news terpampang jelas. Terdapat beberapa opsi yaitu US News, berisi berita di US terutama politik. Press Freedom, berisi tentang Komite Amerika untuk menyatakan kebebasan di seluruh dunia. VOA News Iran, berisi berita VOA di Iran. COVID-19 Pandemic, berisi update berita tentang COVID-19 di dunia. Kemudian editorials, berisikan artikel mengenai peristiwa-peristiwa yang fenomenal. Di VOA News juga terdapat live stream TV dan live stream radio. Dan pembawaan berita sangat formal, dan berita tersebut berskala global. Segmentasi ditujukan bagi orang dewasa dan warga Amerika Serikat. Baik, saya akan mulai membandingkan mengenai radio internasional dan radio lokal atau Indonesia. Pertama, dalam segi bahasa. Radio internasional menggunakan bahasa Inggris, dengan radio lokal menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing, di mana itu masih menjunjung tinggi kearifan lokal budaya. Selanjutnya, dalam segi konten. Radio internasional, konten yang dibahas, berita yang diupdate, merupakan berita yang berskala global atau internasional. Sedangkan di Indonesia hanya mencakup lingkup Indonesia maupun daerah masing-masing. Dalam segi teknis, radio internasional sudah menggunakan peralatan yang canggih dan output yang dihasilkan sangat jernih. Sedangkan di radio lokal, peralatan tidak begitu canggih, namun ada yang sudah outputnya cukup jernih, namun juga ada yang masih noise. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.